Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Syaputra dengan NIM 0702191110, Prodi Sistem Informasi 1 semester 7. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat sebuah proses input menggunakan Firebase Real-Time Database dan media desainnya saya menggunakan di sini adalah Kodular. Baiklah, untuk langkah awal memulai video tutorial saya, di sini saya membuka Chrome. Di sini Anda juga bisa membuka dengan menggunakan Chrome, Mozilla Firefox, dan Internet Explorer. Browser-browser lainnya yang bisa Anda gunakan. Hal yang pertama kita lakukan adalah men-setting terlebih dahulu Firebase-nya dengan cara mengklik Firebase, lalu di enter, lalu kita cari yang ini, kita klik. Oke, setelah menunggu loadingnya tadi, kita klik saja mulai atau start. Oke, ini adalah tampilan awal dari Firebase-nya. Biasanya itu tampilan awalnya kita disuruh login terlebih dahulu. Ini ketika saya mengklik Firebase-nya, sebelumnya saya sudah login dan sudah membuat sebuah database. Jadi langsung dia ke add project ke tampilan ini, tidak memerlukan login lagi. Lalu kita klik aja create add project. Ini untuk mencantumkan nama project kita. Di sini saya membuat nama projectnya itu CRUD Firebase. Di sini tidak bisa mencantumkan seperti underscore. Itu tidak bisa, dia tidak bisa memasukkan number, space, or this character lainnya. Dia tidak bisa menggunakan spasi gitu. Lalu kita klik continue. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik continue. Ini kita klik default, ini kita klik default. Lalu kita create project. Dan tunggu beberapa saat untuk meng-creating project. Oke, seperti sebentar lagi akan selesai. Lalu ketika selesai, your project is ready, kita klik continue. Dia akan ke redirect itu ke halaman selanjutnya, halaman awal dari Firebase console. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah muncul pada tampilan Firebase-nya, kita bisa langsung membuat di Firebase Real-Time Database. Karena di sini kita menggunakan Firebase Real-Time Database. Firebase sendiri di sini sudah menggunakan konsep real-time, yaitu di mana kita saat melakukan pengolahan data yang diinputkan akan berubah secara real-time. Jadi data tersebut itu akan berubah secara otomatis. Lalu kita create saja database-nya. Ini kita real-time database location, kita klik next. Lalu kita enable-kan. Oke, setelah kita konfigurasi, tampilan akan muncul seperti ini. Lalu kita ke bagian roles. Kita setting rules-nya. Di sini dia masih false, read-nya dan write-nya itu juga masih false. Kita ubah menjadi true. Agar bisa menambahkan data, jikalau kita membuatnya itu tetap false, data tersebut tidak akan bisa ditambahkan. Kita harus mengubahnya ke true. Setelah diubah, kita publish. Oke, setelah itu kita ke bagian yang namanya itu project overview. Lalu
Kita melihat dulu di project settingnya apakah web APK-nya sudah ada. Ternyata web APK di sini belum ada. Kita harus menyeting terlebih dahulu di bagian build, lalu authentication. Oke, lalu kita klik yang namanya itu get started. Tunggu beberapa saat. Oke, setelah itu di sini sudah kita setting authentication-nya. Otomatis ketika kita mengklik project setting, web APK-nya itu sudah ada. Fungsi web APK di sini adalah mengkoneksikan antara Firebase yang kita buat dengan kodular yang akan kita desain nanti. Selanjutnya kita membuka yang namanya itu kodular untuk mendesain aplikasi yang akan nantinya kita buat, proses input. Oke, ini adalah tampilan awal dari kodular. Langsung saja seperti biasa kita create apps. Oke, setelah itu kita langsung saja create project. Oke, di sini project name-nya itu optional saja, terserah user membuat project apa. Di sini saya membuat itu namanya Firebase CRUD. Lalu kita klik next. Ini kita biarkan saja default, lalu kita klik finish. Tunggu beberapa saat. Oke, di sini adalah tampilan utama dari kodular seperti biasa. Untuk proses input di sini saya membutuhkan 3 text box, 3 space, 1 button, 1 notifier, dan juga pastinya itu kita membutuhkan 1 Firebase database. Kita search saja untuk menambahkan text box. Tambahkan. Oke, selanjutnya ketika kita sudah menambahkan text box tadi, kita duplikat saja text box-nya dengan cara mengklik kanan, lalu duplikat. Kita bikin 3 text box, hal yang sama juga, klik kanan, duplicate. Untuk memberi jaraknya antara text box satu dengan text box lainnya, kita menggunakan yang namanya itu space. Kita search saja, lalu kita drag and drop ke layar yang akan kita desain. Kita taruh di bawah text box yang pertama. Lalu untuk space ini kita juga duplicate sebanyak 3 space. Oke. Lalu selanjutnya itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita juga membutuhkan yang namanya itu button. Button, kita search button, lalu kita drag and drop ke media desain yang akan kita desain. Oke. Lalu kita membutuhkan lagi yang namanya itu notifier untuk memberi warning ketika kita menambahkan sebuah data yang sama ataupun mengosongkan sebuah data, mengosongkan sebuah field. Oke, langsung saja kita cari yang namanya itu notifier. Lalu kita drag and drop ke media design. Oke, sudah. Lalu kita pastinya itu membutuhkan yang namanya, nah kita sudah men-setting sebelumnya itu adalah Firebase database. Jadi kita membutuhkan yang namanya itu Firebase database untuk menyimpan sebuah datanya itu ke Firebase ini sebagai storage. Kita drag and drop. Oke, sudah. Selanjutnya kita setting di bagian text box dan juga button agar terlihat lebih menarik. Lalu ini kita setting ke font bold agar lebih jelas tulisannya. Lalu width-nya kita fill parent kan. Selanjutnya itu hint-nya. Biasanya itu di text box itu ada hint for text box 1, itu kita ubah menjadi memasukkan name. Oke.
Oke. Setelah itu input type-nya kita ubah menjadi, karena name itu karakternya semua number, jadi kita ubah menjadi input type-nya itu number. Oke, setelah itu kita rename textbook pertama ini agar ketika kita mengkonfigurasi di bagian blocks nanti, kita mengerti ini text box yang digunakan untuk name kah atau untuk yang lainnya. Langsung saja kita rename. Klik rename. Lalu untuk text box yang kedua, kita setting terlebih dahulu. Hint-nya ini kita ubah menjadi masukkan nama. Oke, setelah itu kita scroll ke atas, input time-nya kita biarkan saja normal. Lalu width-nya kita fill parent-kan. Selanjutnya ini kita bold-kan agar tulisannya itu lebih jelas. Lalu selanjutnya kita rename untuk mempermudah kita saat mengkonfigurasi. Kita rename ke txt_nama. Kita klik rename. Oke, untuk text box terakhir kita konfigurasi juga, kita setting. Kita setting font bold. Lalu hint-nya kita setting masukkan nomor handphone. Lalu width-nya kita fill parent-kan. Dan jangan lupa di rename terlebih dahulu. Kita ubah ke txt_nomor HP. Rename. Selanjutnya kita setting di bagian button. Karena di sini kita masih proses input, jadi button ini kita gunakan sebagai button input. Ini kita font bold. Kita klik font bold-nya. Setelah itu width-nya kita fill parent-kan. Lalu kita scroll. TXT-nya, teksnya kita ubah menjadi input. Oke, setelah kita konfigurasi di button dan text box juga sudah, kita konfigurasi di Firebase. Kita belum men-setting di bagian web APK-nya, tokennya, dan juga Firebase URL-nya. Ini kita dapatkan di Firebase lagi. Ini kita dapatkan, kita alihkan ke Firebase. Lalu kita copy yang web APK untuk mengisikan token. Selanjutnya kita pastekan di token kodular. Ini kita hapus terlebih dahulu. Lalu kita pastekan. Oke, sudah. Untuk Firebase URL-nya kita juga dapatkan di Firebase. Di bagian build, lalu Firebase real-time database. Oke, selanjutnya untuk mendapatkan token yang nantinya akan kita gunakan untuk menghubungkan antara kodular dan Firebase. Tokennya kita copy saja yang ini. Kita copy reference URL. Setelah URL tercopy, lalu kita pastekan di bagian Firebase URL. Kita pastekan. Lalu untuk settingan yang ada pada Firebase ini cukup sampai di sini. Dan untuk settingan lainnya kita pergi ke blocks untuk men-setting agar proses input ini bisa digunakan. Kita pergi ke blocks untuk men-settingnya, setting codingannya. Selanjutnya kita konfigurasi dulu. Ketika kita mengklik button input, apa yang akan terjadi? Kita klik di bagian button input. Button.
Ini belum saya rename sebelumnya. Kita rename terlebih dahulu agar tidak kewalahan untuk mencari button nanti. Kita pergi ke designer untuk merename button input ini, button 1 ke button input. Klik buttonnya, lalu kita klik rename. BTN input. Lalu kita klik rename. Dia akan terubah otomatis sebenarnya di bagian blocks. Sudah terubah otomatis BTN input. Selanjutnya, ketika kita mengklik button input, apa yang akan terjadi? Kita klik di bagian control. Lalu kita drag and drop if. Kita konfigurasi dulu sebagai data yang kosong. Ketika data kosong, apa yang akan terjadi? Kita klik di bagian text, lalu kita drag and drop yang namanya itu is empty. Oke, lalu kita set di txt name. Kita set kosong terlebih dahulu di semua text box. Ketika text box name kosong, kita cari txt name.text, scroll ke bawah sampai jumpa txt name.text. Ini kita drag and drop. Lalu selanjutnya itu kita mengset yang namanya itu set txt name untuk memasukkan di sini untuk memasukkan yang namanya itu notifier-nya. Ketika kita mengset kosong, apa yang akan terjadi? Apa yang akan muncul? Kita mencari set txt name.text. Ini text itu kita drag, kita pindahkan ke sini. Lalu selanjutnya kita ke bagian text, scroll ke atas, lalu kita drag and drop yang bagian teks ini. Lalu kita namai dengan masukkan teksnya itu, masukkan name. Lalu selanjutnya kita tambahkan show error message dan request focus. Kita kembali ke txt name, request focus, dan show error message. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk txt nama sampai dengan txt nomor HP. Kita lakukan hal yang sama di sini. Saya percepat saja. Tapi sebelum itu kita tambahkan dulu kondisinya, yaitu kondisi else. Ada 2 else dan 1 else if. Kita tambahkan di sini. Else. Mungkin di sini laptop saya sedikit ada gangguan teknis. Biasanya ini nggak sebegitu lambat. Oke, setelah kita mengset else if dan else-nya kondisi terakhir, lalu kita else if ini, yang 2 else if ini kita buat sama dengan yang di atas, bedanya itu hanya tinggal mengganti txt name, text box name ini ke text box nama dan juga text box nomor HP. Untuk itu saya percepat saja. Oke, setelah menjadi seperti ini, kita tinggal mengset yang bagian else. Di sini saya mengsetnya itu tinggal mengganti txt nama dan memasukkan teksnya itu memasukkan nama. Dan yang ketiga itu ada mengganti txt nama tadi, saya ganti menjadi nomor HP dan masukkan di sini teksnya itu masukkan nomor handphone. Nah, di sini saya menggunakannya itu dengan men-setting ini dengan cara menduplikatnya aja, lalu men-drag and drop seperti yang tadi, seperti yang di atas ini. Lalu selanjutnya itu kita konfigurasi else-nya. Else di sini kita konfigurasi yang namanya itu tadi memasukkan Firebase-nya. Kita cari Firebase. Lalu kita cari yang namanya itu get value tag value if tag not there. Lalu selanjutnya untuk tag di sini kita ambil txt name. Lalu kita copy saja, copy, paste.
kita drag ke tag ini. Di sini kita sudah men-setting dan memanggil Firebase database-nya. Kita pergi lagi ke Firebase database, lalu kita cari yang namanya itu Firebase.value. Ketika Firebase tersebut terisi, apa yang akan terjadi, data tersebut ada di dalam Firebase itu, apa yang akan terjadi, maka kita ambil di Firebase.value. Oke. Setelah itu, kita ambil kondisi di bagian control. Jika Firebase tersebut sudah terisi dengan data yang sama, apa yang akan terjadi? Kita drag and drop if-nya. Oke. Kita ambil di logic. Jika data tersebut, di sini kita tidak mengset kosong, akan tetapi data tersebut tidak kosong. Kita ambil logic yang not. Data tersebut tidak kosong. Kita copy saja yang ini is empty. Copy, paste. Lalu kita pindahkan ke sini. Ini kita hapus yang txt nomor HP. Text box-nya kita hapus. Delete. Oke, kita ganti ke get value. Ketika kondisi tidak kosong, get value-nya kita ambil, kita drag ke sini, samping as empty. Lalu selanjutnya itu kita cari di bagian txt name. Kita tampilkan error text. Ketika name tersebut sudah terdaftar, kita akan memunculkan sebuah warning ataupun sebuah notice dengan mengeset txt name error text. Oke, setelah itu ini kita copy aja. Kita copy untuk mengisikan apa yang akan terjadi ketika kita mengosongkan name. Ketika name tersebut sudah terdaftar, kita memasukkan di sini name yang sama, apa yang akan terjadi. Kita aja, lalu kita isi di sini name sudah terdaftar. Oke, setelah itu kita panggil kembali txt name-nya, show error message, dan juga request fokusnya. Kita copy saja yang ini, lalu kita letak di bawah set. Kita copy juga yang request fokus, kita letak di bawah sini. Tapi ininya jangan lupa sebelumnya diganti ke txt name, karena notice-nya itu akan muncul hanya di text box name. Hanya muncul nanti di text box name ketika kita mengisikan sebuah data dengan name yang sama yang sudah kita tambahkan sebelumnya, itu akan muncul warning di text box tersebut, text box name tersebut. Oke, kita tambahkan kondisinya, tambahkan kondisi else, kondisi terakhir. Klik gear ini, lalu kita drag si else ini. Lalu kita ke bagian Firebase database. Kita ambil di bagian value store. Selanjutnya, untuk tag di sini kita copy aja di bagian txt name. Copy, paste, drag di tag. Selanjutnya itu untuk value to store-nya kita memakai make a list karena kita memasukkan txt name sampai dengan txt nomor HP, text box nomor HP. Kita klik di list, make a list. Scroll ke atas, make a list, kita drag, kita dropkan di value to store. Dikarenakan item ini make a list-nya cuma 2, kita tambahkan lagi item dengan cara mengklik gear-nya. Lalu kita drag and drop itemnya ke list agar tertambah menjadi 3 item yang dapat kita inputkan, yang langsung terlist. Lalu untuk text name ini kita copy aja, kita drag ke sini, kita copy lagi, kita paste lagi sampai dengan 3. Lalu kita rapikan. Dan jangan lupa ini kita ubah menjadi txt nama, dan yang terakhir itu txt nomor HP.
Oke, untuk got value sudah kita konfigurasi. Selanjutnya itu kita mengkonfigurasi yang namanya itu ketika data sudah berubah. Ketika data yang sudah data baru kita sudah tambahkan, apa yang akan terjadi? Kita panggil lagi di Firebase-nya. Panggil di Firebase. Lalu kita ambil di data change. Ketika data sudah ditambahkan, data tersebut berubah. Di Firebase ini akan berubah datanya ketika data tersebut ditambahkan. Kita ambil di kondisi. Kita ambil di logic kondisinya if. Lalu kita dropkan. Lalu kita ambil yang namanya itu logic and. Logic ini sama dengan ambil logic ini, lalu kita dropkan. Kita fokuskan di tag dengan txt name. Get tag. Lalu ini kita copy aja txt name, copy paste. Lalu untuk then-nya ini kita ambil di set txt name. Kita set dulu txt name.text-nya. Kita set itu di bagian txt name sampai dengan text box nomor HP. Set txt name.text. Drag di sini di then-nya. Setelah itu kita copy saja di bagian teks ini untuk mengisikan teks di bagian set txt name ini. Tapi kita set kosong. Kita hapus. Ini kita copy aja untuk membuat txt name, txt nama dan juga txt nomor HP. Text box. Oke, ini kita ubah. Yang kedua itu nama, yang ketiga itu nomor HP. Oke, selanjutnya kita set notifier-nya. Kita set notifier-nya agar tahu notice apa yang akan muncul ketika sudah menambahkan sebuah data, sudah mengubah, meng-change sebuah data. Kita cari di konteks ini, notifier. Lalu kita cari di call show all right. Oke, di atas tadi. Oke, ini. Oke, kita tampilkan pesan apa yang akan kita tampilkan dengan cara mengcopy teks ini lalu mengisikan pesan apa yang ingin kita tampilkan. Di sini saya menampilkan data sudah berhasil ditambahkan. Oke, sepertinya untuk proses input ini saja yang perlu dikonfigurasi di bagian blocks. Untuk saat ini saja yang perlu dikonfigurasi di bagian blocks. Selanjutnya kita memasuki fase testing dengan cara mengklik test, lalu connect to companion. Di sini saya akan menggunakan AirDroid agar tampilan yang saat saya tes di handphone saya itu, di smartphone, akan mirroring ke laptop ini. Saya memakai AirDroid. Anda bisa memakai yang lainnya untuk mirroring. Ini adalah tampilan awal dari AirDroid. Sebelumnya itu diinstal juga di smartphone Anda agar terkoneksi antara AirDroid yang di web ini dengan smartphone Anda. Lalu ini kita klik get started. Untuk mirroringnya di sini saya menggunakan AirDroid. Sebelumnya untuk perangkat smartphone kita scan terlebih dahulu agar tunggu sebentar untuk koneksinya. Setelah itu kita klik yang namanya mirroring agar bisa mirroring dari smartphone ke layar monitor untuk melihat. Dan ini adalah tampilan pertama atau tampilan awal untuk proses inputnya. Di sini ada 3 text box dan juga 1 button input. Untuk testingnya kita masukkan sebuah data. Di sini saya memasukkan NIM, misalnya 07 19 11 10.
Lalu nama yang akan saya masukkan adalah nama saya sendiri. Untuk nomor HP, di sini saya memasukkan nomor HP saya. Lalu kita coba untuk menginputkan datanya. Kita klik input, data sudah berhasil ditambahkan. Lalu kita coba untuk mengklik dengan NIM yang sama. NIM yang sama tadi, 0702191110, dengan nama yang berbeda, misalnya Devina. Dan nomor HP. Lalu kita coba input. Di sini ada person yang terlampir, yaitu NIM sudah terdaftar. Karena di sini saya membuat primary key-nya itu adalah NIM. Ketika NIM tersebut sama dengan data yang sudah tertambahkan di Firebase, NIM tersebut tidak bisa ditambahkan dan muncul sebuah notif, yaitu NIM sudah terdaftar. Untuk di Firebase-nya, data tersebut sudah pasti tertambah di bagian Firebase Cloud. Lalu kita klik. Ini sudah ada data saya sendiri dengan NIM, nama, dan juga nomor HP. Untuk penambahan data selanjutnya, di sini akan saya tambahkan sebuah data baru dengan NIM yang berbeda, 11. Lalu kita input. Apakah berhasil? Ternyata data berhasil ditambahkan dan juga di Firebase data tersebut tertambahkan. Untuk proses input menggunakan Firebase Real-Time Database mungkin sampai di sini saja. Untuk itu lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.